Dalam Wahyu terdapat seorang bayi. Bayi ini juga adalah yang disebut dalam kitab Yesaya. Ada seorang bayi yang lahir untuk kita. Bayi dalam Wahyu ini diangkat ke tahta Allah. Bayi ini adalah yang akan menghancurkan kepala iblis di masa depan. Dan juga akan menghancurkan semua bangsa dan generasi. Itulah bayi ini. Lalu, siapakah bayi ini? Kemudian kita temukan bahwa bayi ini adalah saudara Sibo. Dan juga saudara-saudari lainnya. Jadi, bukan hanya satu orang. Bukan hanya satu orang, yaitu terdiri atas banyak orang. Namun bayi ini adalah saudara Sibo. Kemudian, saudara-saudari lainnya menjadi bagian dari bayi ini. Begitulah, ya. Pada waktu itu maksudnya begini. Murid-murid Yohanes melihat. Ada seorang wanita yang diselimuti sinar matahari dan bulan. Di kepalanya, ia memakai 12 mahkota cahaya baru. Maka, wanita itu hamil. Kemudian, ia melahirkan di tengah rasa sakit persalinan. Setelah itu, lahirlah seorang bayi. Maka, semua saudara-saudari wanita itu pun mengerti. Itu adalah negara Israel. Wanita ini adalah bagian dari umat Israel, yaitu kerajaan Allah, kerajaan Kristus. Tapi bukanlah negara Israel di Timur Tengah. Itu adalah negara saudara Sibo, yakni Israel dari Sibo. Lalu, siapakah bayi ini? Jadi matahari adalah saudara Sibo. Bulan adalah saudari yang dipanggil. 12 bintang itu adalah 12 anak saudara Sibo. 12 buah. 12 bintang, 12 anak. Yaitu termasuk umat Israel. Anak sulungnya dinamakan Liu Bian. 11 Mian Li Wei. Dinamai seperti nama-nama umat Israel dalam perjanjian lama. Kemudian, siapakah bayi ini? Bagaimana mungkin bayi ini? Jika saudara Sibo sebenarnya adalah matahari? Seharusnya bayi ini adalah anak dari saudara Sibo, bukan? Bagaimana mungkin anak yang lahir dari istri matahari saudara Sibo bisa menjadi kelahiran kembali dari matahari? Memang begitu. Sebelumnya, saudari Du Yuing tidak mengerti dengan jelas. Ketika ditanya, saudara Sibo pun tidak sepenuhnya mengerti. Dia hanya berkata bahwa matahari adalah saudara Sibo, yang sekarang adalah adik kandung. Lalu bagaimana anak saudara Sibo bisa menjadi anaknya sendiri? Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi anaknya sendiri? Pikiran kita tidak bisa memahami hal ini. Mereka berpikir bahwa bayi ini adalah kelahiran kembali dari saudara Sibo. Kemudian ditemukan bahwa bukan hanya kelahiran kembali dari saudara Sibo. Bayi ini mencakup saudara Sibo. Dan juga seluruh keyakinan surgawinya. Bagaimana mungkin satu orang bisa menjadi begitu banyak orang? Karena begitu banyak orang berbagi satu. Sebab satu roh Tuhan. Karena di dalam kitab Kejadian, suami dan istri menyatu menjadi satu tubuh. Meskipun jumlah kita banyak, mempelai wanita surgawi berjumlah 144.000 orang. Ada juga 24 orang tua-tua, dan juga saudara-saudara Sibo, 144.025 orang. Namun, di mata Allah, mereka adalah banyak orang, tapi tetap satu orang. Dalam ajaran Sibo, bayi ini terdiri atas banyak orang, tetapi menurut pandangan Allah, ia hanyalah satu orang, ya, hanyalah satu orang. Jadi, siapakah orang ini? Yaitu Sibo, Israel yang terlahir kembali. Bayi ini adalah anak Allah, dan juga anak Kristus. Mengapa bayi ini adalah anak Allah? Dan juga anak Tuhan. Karena bayi ini datang dari Roh Kudus Allah. Dan juga dari Roh Tuhan. Kemudian, ia menjadi anak Allah. Tak disangka, ia juga menjadi anak dari saudara Sibo. Anak Siber. Anak Siber. Bagaimana bisa Siber menjadi anaknya sendiri? Tak satu penjelasan pun yang masuk akal. Inilah Siber yang telah terlahir kembali. Siber ini memiliki banyak pengantin. Jadi, Yiner ini memiliki banyak anggota tubuh. Kira-kira begitulah penjelasannya. Yiner ini sungguh luar biasa. Yiner inilah benar-benar misteri itu. Maka Tuhan berkata kepada malaikat. Saat trompetis ketujuh meniup, rahasia Tuhan terwujud. Bayi inilah rahasia Tuhan. Tetapi, begitu malaikat mulai bicara, serta 7 guntur pun berbicara. Isi ucapan 7 guntur itu, telah diberitahukan kepada Yohanes, tidak dapat dituliskan. Harus disegel. Ucapan 7 guntur itu dimaksudkan untuk menyatakan bahwa bayi ini adalah saudara Siber. Yang berkaitan dengan perkara ini. Lalu, bayi ini dibawa ke hadapan Tuhan dan tahtanya. Hanya bisa dikatakan bahwa bayi ini adalah anak Tuhan, dan juga anaknya. Dia memiliki kuasa besar untuk membakar semua bangsa dan suku, yaitu bayi ini. Kalau bukan karena mengejar Tuhan, Siber setiap hari mengajarkan kebenaran seperti ini. Bukan karena Tuhan, tak seorang pun berani percaya kebenaran seperti itu. Apakah kamu, sambil menepuk dahi, berkata Siber, apakah kamu mencuri pengantin Tuhan Yesus? Siber, apakah kamu sedang menyampaikan berbagai ajaran yang keliru? Mungkin memang begitu. Tetapi roh karunia tidak hanya membuat Siber memahami, tetapi juga menanamkan visi yang sesuai dalam beberapa saudara-saudari, serta membuat Roh Kudus mengubah hati mereka, supaya mereka benar-benar mengerti, dan menerima sepenuhnya. Marilah kita berikan kemuliaan kepada Bapa di surga. Hal ini hanya diterima oleh mereka yang telah menerimanya, sedangkan orang yang belum mendapat berkat itu, tidak dapat menerimanya.
Semoga kemuliaan diberikan kepada Bapa, Tuhan.